Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa di acara Ngabuburit Pengawasan bersama Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Hari ini kita masih akan membahas terkait pengawasan pemilihan kepala daerah, yang mana sebelumnya kita telah berbincang mengenai pengawasan namun ditinjau dari sisi penyelesaian sengketa. Namun hari ini kita akan membahas dari sisi penegakan hukum penanganan pelanggaran. Dan hari ini sudah hadir bersama kita anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Ibu Ratih Mutiara Permatasari. Selamat sore Ibu. Sore, Mas. Nah, bagaimana Bu puasa hari ini? Masih lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, baik Ibu. Sebelum kita membahas mengenai penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tugas dari divisi Ibu ini apa aja sih? Terima kasih Mbak Hasna atas waktunya. Seperti kata pepatah ya tadi, bahwa kalau katanya tidak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenalan dulu dengan divisi yang saya ampu ini adalah divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Jadi kita ini divisi yang menangani terhadap ada tindakan dugaan, baik itu laporan maupun temuan dugaan pelanggaran. Kemudian kita juga nanti yang akan melaksanakan pengkajian dan tindak lanjut atas laporan dan temuannya. Kemudian juga nanti penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana. Kemudian nanti, kalau tindak pidana itu kan nanti ada sentra gakumdu, ya. Sentra gakumdu itu nanti ada 3 unsur, ada kepolisian, Bawaslu, dan kejaksaan. Nah itu nanti di divisi kita itu penanganan pelanggaran itu kita yang nanti akan memfasilitasi teman-teman di sentra gakumdu dan melakukan pengadministrasian apabila ada dugaan tindak pidana. Kemudian lanjut itu ada penanganan dugaan pelanggaran administratif yang baik terstruktur, sistematif, dan masif. Kemudian kita juga nanti akan melaksanakan investigasi. Jadi bukan hanya polisi saja, tapi kita Bawaslu juga ada investigasi dugaan pelanggaran. Kemudian kembali ke tugas berikutnya di data informasi. Itu kita di data informasi ini namanya juga data, jadi kita yang mengelola basis data Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, serta sampai di pengawas TPN. Nah ini pengelolaan basis data ini nanti kita juga ada melakukan pelayanan data dan informasi. Jadi kalau ada publik yang membutuhkan informasi mengenai penanganan pelanggaran yang kita tangani di pemilu maupun pemilihan, kemudian juga ada data-data informasi yang pastinya yang bisa di data informasi publik ya, itu silahkan bisa menghubungi di data informasi di divisi kami. Nah ini kemudian kami juga nanti ada penyusunan laporan tahapan pemilu dan pemilihan ya, pemilu dan pemilihan. Nanti juga ada laporan tahunan dan juga laporan akhir divisi. Nah itu juga terus nanti apa ya tugasnya kita kalau misalnya sudah selesai nih. Nah kita juga ada sosialisasi, ada pengawasan juga. Tadi kemarin kan ada teman-teman Kodif yang lain itu kan ada tugas pengawasan. Nah kami juga ada sosialisasi juga. Nah itu juga ada tanggung jawab pengawasan di situ untuk divisi penanganan pelanggaran. Itu ada utamanya ini adalah pengawasan terhadap kampanye dan dana kampanye. Nah ini kemudian ada pergerakan surat suara, ada berita acara penghitungan suara mulai dari tingkat PPS hingga PPK, kemudian nanti rekapitulasinya pada saat di KPU Kabupaten. Nah kita juga yang bertanggung jawab di divisi. Tadi terkait sentra gakumdu ini berarti menjadi pengetahuan baru buat masyarakat ya Bu ya, karena kan masyarakat taunya itu bahwa yang kaitannya dengan pemilihan itu ya Bawaslu gitu, tapi ternyata dalam penanganannya itu ada yang namanya sentra gakumdu yang terdiri dari kolaborasi 3 instansi itu Bu ya. Ya baik Bu. Nah selanjutnya hasil penanganan yang telah dilakukan Bawaslu itu apa aja Bu? Ya kalau bicara mengenai hasil penanganan kita ya, penanganan pelanggaran pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wakil bupati dan wakil bupati Banjarnegara tahun 2024
itu Bawaslu Banjarnegara tidak menerima laporan maupun aduan dari masyarakat, tetapi kita melakukan penanganan pelanggaran terhadap satu temuan. Itu ada temuan yang kemudian ditindaklanjuti menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran. Nah, pertemuan ini adalah PPS yang kemudian merupakan seorang perangkat desa di salah satu kecamatan di Wanayasa. Nah, ini kemudian terbukti memberikan dukungan kepada bakal calon bupati. Waktu itu masih bakal calon. Kemudian kita sudah proses, sudah kita lakukan pemanggilan juga dengan melakukan klarifikasi. Kemudian sudah diteruskan kepada PJ Bupati ya, karena setelah dilakukan penanganan itu kan harus ada penerusan ya, penerusan ke PJ Bupati, kemudian ke KPU, karena ini kan dia melekat jabatannya itu kan PPS dan perangkat desa. Nah itu sudah ada jawaban, mereka sudah yang bersangkutan itu sudah diberikan sanksi teguran oleh PJ Bupati, kemudian oleh KPU itu mengundurkan diri. Jadi sebelum diberhentikan itu sudah mengundurkan diri dari PPS desa yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian juga selain itu terkait tugas-tugas pengawasan kita ya pada saat masa kampanye itu juga ada penanganan pelanggaran yang bersumber dari hasil pengawasan. Nah ini keterlibatan ada 5 kades dari 1 desa yang melakukan dukungan kepada bakal calon bupati dan wakil bupati. Jadi pada saat itu ya biasa ya, kalau masih baru rame-rame itu kan pada jagonya siapa. Nah padahal kades dan perangkat desa itu kan harus netral. Nah ini kemudian dari beberapa itu ada yang viral juga di sosial media, kemudian jadi kita tangani, kemudian sudah diberikan penerusan kepada PJ Bupati dan sudah diberikan sanksinya juga oleh PJ Bupati. Kemudian ada juga video viral juga yang dari media sosial, ada 2 ASN yang tidak netral. Jadi untuk ASN kita penerusannya tidak ke PJ Bupati, tapi penerusannya ke sistem berbagi integrasi atau SBT dari aplikasi yang merupakan aplikasi pelaporan kepada BKN Pusat. Nah ini jadi wanti-wanti juga Mbak untuk teman-teman yang mungkin menonton podcast Ngabuburitnya Bawaslu ini. Jadi hati-hati dengan media sosial gitu. Jadi karena apa, di Bawaslu itu kita ada yang namanya pasukan cyber lah untuk ngawasi teman-teman sosial media. Nah itu banyak kita tuh kasus-kasus yang dapat itu temuan pengawasan dari cyber itu, gitu Mbak. Berarti untuk di Banjarnegara sendiri paling banyak netralitas ya Bu ya pelanggarannya? Ya, paling banyak itu di netralitas. Itu netralitas apakah menjadi tren pelanggaran di Banjarnegara saja atau malah kebanyakan di wilayah lain seperti itu Bu? Iya, sebetulnya kalau bicara mengenai pemilihan ya Mbak ya, pemilihan itu dan netralitas itu sepertinya sangat berkaitan erat ya, karena tren pelanggaran netralitas itu ternyata tidak hanya terjadi di Banjarnegara. Itu hampir sebagian besar di Jawa Tengah itu rata-rata mereka itu menemukan maupun ada yang laporan itu terhadap netralitas, baik itu dari ASN, perangkat desa hingga kades. Bahkan kalau teman-teman mungkin masih ingat kejadian viral itu di kota Semarang ya, yang viral melakukan penggerbekan ya katanya terhadap kepala desa yang bertemu melakukan pertemuan di kota Semarang itu. Nah itu kan salah satunya trennya pelanggaran netralitas itu memang sepertinya hampir merata di seluruh Jawa Tengah. Ini berarti bisa menjadi catatan ya Bu ya buat pengawasan selanjutnya. Iya, betul. Nah, Bapak Ibu itu dalam melakukan penanganan pelanggaran Bawaslu Banjar sendiri ada kendala nggak Bu? Ya, kendala-kendala bisa dibilang sih tidak ada kendala yang berarti gitu Mbak. Karena memang alhamdulillahnya tidak ada tindak pidana. Kalau tindak pidana itu kan memang kita harus bekerja dengan waktu ya, walaupun nah ini yang terpenting itu pastinya untuk masyarakat itu diminta untuk peran aktifnya mulai sekarang.
peran aktif masyarakat untuk melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran di pemilihan dan pemilu. Itu yang penting jika ada pelanggaran. Karena kan teman-teman itu rata-rata kalau masyarakat itu masih belum ngeh ya, ngerti taunya itu kan Bawaslu itu ngapain, pengawasan, tapi tidak tahu bahwa ternyata Bawaslu juga bisa menindak atas dugaan pelanggaran itu Mbak. Berarti dengan kurangnya pengetahuan tadi mungkin dari masyarakat, besok sosialisasi perlu digenjotkan lagi ya Bu ya, mengenai tugas-tugas dari Bawaslu sendiri. Nah baik, ini terakhir Bu sebelum obrolan kita tutup, harapan Ibu ke depan ini apa Bu? Ya, harapannya tadi yang sudah saya sampaikan, masyarakat itu bisa berperan lebih aktif dalam proses pengawasan, baik itu pemilu maupun pilkada, khususnya pada masa-masa tahapan kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Ini yang penting, karena saat masa kampanye ini yang paling banyak ada dugaan pelanggaran. Kemudian nanti pada saat masa tenang, itu juga jangan sampai ada kampanye. Kumpul-kumpul sudah tidak diperbolehkan, pasang-pasang APK sudah tidak diperbolehkan. Kemudian saat pemungutan suara, sudahlah, mau asas pemungutan suara itu kan rahasia, jujur, adil. Sudah pakai suaranya sendiri saja, nggak usah cawe-cawe lagi. Karena kalau cawe-cawe pada saat pemungutan suara nanti jadi nggak tenang kan gitu. Nah kemudian partisipasi masyarakat itu juga tercermin dari laporan pelanggaran yang diajukan. Tingkat kesadaran masyarakat juga penting supaya integritasnya itu terjaga proses pemilihannya, dan juga melakukan check and balance sehingga pemilu dan pemilihan itu bisa menjunjung pemilunya yang bermartabat, jujur, dan adil. Baik, tadi dari apa yang Ibu sudah sampaikan dari awal sampai akhir, semoga nanti apa yang telah disampaikan bisa menjadi pengalaman baru buat sahabat Bawaslu khususnya, dan bisa menjadi perbaikan untuk pengawasan selanjutnya. Terima kasih Bu telah hadir di obrolan kali ini ya. Baik sahabat Bawaslu, sampai berjumpa di obrolan selanjutnya. Saya Hasna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.